Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Dedeng Channel 30 teman-teman. Dan di video kali ini saya akan ngobrol-ngobrol lah bersama pengurus KHC teman-teman. Dan kebetulan sekarang gak hanya Kang Acong doang, sekarang ada lagi nambah lagi teman-teman dua ya. Kalau yang video tadi atau yang video sebelumnya mungkin hanya Kang Acong doang teman-teman. Mungkin lah langsung aja teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman semua jangan lupa juga untuk subscribe teman-teman. Kalau misalkan suka boleh di like, dan jangan lupa juga kalau misalkan ada apa-apa boleh di komen aja di bawah, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya teman-teman agar teman-teman semua tuh tahu kalau misalkan channel saya ini mengupload video baru teman-teman. Jadi biar nggak ketinggalan lah uploadan baru gitu. Terus bantu share juga ke teman-teman yang belum tahu. Jadi yang nonton tuh hanya nggak teman-teman bukan teman-teman aja lah yang nonton tuh, jadi semuanya juga nonton. Jadi saling bantu share juga lah gitu teman-teman. Oke, mungkin langsung aja lah. Oke, ini berdua yang baru datang, mungkin berperkenalan dulu dari ini dulu ya. Video dulu aja. Oh, ini aja dulu. Perkenalan siapa? Perkenalan kayak gimana aja nih? Dari nama, status sampai promosi IG juga silakan nak. Nama saya Fauzi Gada Putra, biasa dipanggil Ujiu. Status masih alhamdulillah. Pak, Hidup. maksudnya udah menikah kah? Apa masih ini ya? Nggak tahu lah pokoknya gitu ya lah. Iya. Promosi IG kayaknya nggak perlu. Gitu aja sih. Oke, mungkin Intinya aja nama mah panggil aja Agoy. Status gantung. gantung itu kayak gimana? gantung di mana? Iya. Perjalanannya gantung. Ya. Terus Untuk IG bisa di follow juga FJR_. nah mungkin nanti boleh di follow ya, nanti ada linknya di bawah teman-teman. Jadi nggak usah nyari namanya, mungkin kalau misalkan bingung boleh di klik aja gitu link yang di bawah teman-teman. Kalau orang nggak usah ya? Oh Udah ada, ya? udah kan? Nggak usah, kan udah tahu. Siapa tahu nih, Nggak. viewernya pingin dodol juga. Nggak usah ya? Nggak usah. Oke. Nggak gitu kan? Ya, oke mungkin kalau ini ya, kalau misalkan nanya Kang Acong udah ya, udah sebelumnya mungkin tiga ditanya lagi lah. Nah, mungkin buat Auji nih, di KHC udah berapa lama? Berapa lama? Mungkin udah 2 tahun lebih kali ya. Udah tahun lebih. Saya juga di KHC sebenarnya dari awal-awal juga sih. Dari awal-awal pembentukan, pembuatan logo dan semacamnya. Oh berarti yang Ya. ikut ngerintis itu ya? Oh, bener. Terus? Untuk peran saya sekarang ini jadi koordinator reptil ya saat ini. Ya, koordinator reptil itu seperti tugasnya tuh mengurusi kegiatan apa aja, atau bukan kegiatan sih, lebih ke hal-hal apa aja yang terjadi di anggota dan member di KHC ini yang dikhususkan untuk reptil. Jadi saya yang handle kayak gitu. Oh gitu ya, berarti bagian koordinator gitu ya, koordinator reptil teman-teman. Nah mungkin itu barusan bagian apa, maksudnya udah dapat bagian lah ya di KHC ini. Nah mungkin kalau misalkan buat ini ya, Ucip kira-kira di rumah melihara apa? Untuk kalau di rumah saya lebih fokus ke reptil ya tentunya. Apa aja tuh? Banyak juga sih, mulai dari panana, kadal lidah biru Papua. Panana tuh Piton reticulatus, ada 2 ekor. Terus ada Pias mucosus atau ular jali. Terus ada Morelia spilota atau carpet python dari Papua. Oh iya. Terus ada Tremersurus albolabris 2 ekor. Itu lokalitinya di Jawa Barat. Kurang tahu sepatnya dari mana. Iya. Terus ada Caloceras marodosoma atau ular gibuk yang sering kita temui. Ya, ini. Terus ada ular pelangi. Ya, Nah, mungkin kalau misalkan maksudnya pengalamannya di nge-keep reptil itu udah lama apa baru-baru pas masuk KHC? sebenarnya saya nge-keep reptil tuh kurang lebih 3 tahun. Oh 3 tahun. Nah, berarti sebelum
adanya ini KHCA udah Ya, ini dulu ya. saya udah keep reptil. Itu pun yang merintis itu dari nol banget, dari saya mulai nggak tahu, dari mulai kenal ular tuh ini nih, Nah, ular tuh nggak berbahaya, menarik juga ya nge-keep ular ini tuh. Mulailah merintis dari pelihara ular, terus kadal-kadalan, balik lagi ke ular. Sekarang lagi fokus ke venomous atau ular-ular berbisa. jadi sekarang mah lagi fokusnya yang ke berbisa, kalau misalkan dulu enggak ya. Jadi yang awalnya jadi yang apa, non venom dulu mungkin ya. Ya awal tentunya harus non venom dulu. Ya, Karena kalau dimulai dari yang venom berbahaya. Iya. Kenapa? Risikonya tinggi tentunya. Entah itu kegigit atau kabur. No one knows. Nah gitu, jadi buat teman-teman nih misalkan ingin nih pindah hobinya itu yang sana dari motor ataupun dari mana lah, ingin ke reptil, jadi dianjurkan untuk pemula yang nggak berbisa dulu ya. Nah, mungkin apa dikasih tahu apa aja yang nggak berbisa tuh? Sebenarnya ular nggak berbisa itu cukup banyak ya untuk rekomendasi untuk pemula. Mulai dari Malayo Python Reticulatus atau sering kita sebut retik, atau ular sanca kembang. Kenapa? Karakternya cukup kalem karena udah banyak yang ngebreed atau banyak yang mentaskan, banyak yang mengembangbiakan. Karakternya pun cukup kalem lah. Dan dari segi dia makan, dia hidup, care sheet-nya atau cara perawatannya itu cukup mudah. Terus kedua, rekomendasi dari saya ball python. Ball python itu piton dan bola dari luar, dari Afrika sebenarnya dia tuh. Dia kesetnya cukup gampang juga, makan pun nggak begitu ribet. Cuman karena di Afrika habitatnya tuh otomatis suhu yang kita tentukan tuh haruslah panas, jangan dingin. Karena banyak kiper-kiper di Indonesia ini, khususnya ball python kiper, itu banyak yang terserang flu. Kenapa? Karena ball pythonnya itu terlalu sering terkena suhu dingin. Ya, jadi sering flu atau ya dan lain semacamnya. Yang ketiga, ular-ular colubrid dari Claudia colubridae. Kenapa? Karena ular colubrid itu di sekitar kita, di pohon pun ada gitu. Jadi kita tidak perlu mengatur suhunya, care sheet-nya bagaimana, apa yang tidak terlalu diperhatikan lah untuk care sheet-nya. Makannya pun nggak ribet gitu. Contohnya tuh ular pucuk makannya cuma cicak lah. Paling besar misalkan paling mencit atau tikus kecil atau burung. Terus ular jali juga itu cocok karena makannya nggak ribet, dikasih kodok dia mau, cicak semua segala macam dia makan. Paling untuk gitu aja sih. Gitu ya. Jadi rekomendasi mungkin ball python untuk pemula cocok gitu ya. Cocok ya. Cocok, cuman harus diperhitungkan juga. Sebenarnya ball python itu ball python cuma satu suhu, karena suhu di Indonesia kan Iya. berbeda dengan suhu Afrika. Iya benar, beda. Kita harus sesuaikan juga suhu yang ada di Afrika, meskipun ball python ini pun udah banyak breedernya di Indonesia, tapi tetap habitat aslinya di Afrika. Sistem imunnya pun berbeda dengan misalkan contohnya retik lah, sangatlah beda, nggak bisa disamakan, nggak boleh disamakan. Berarti nah teman-teman yang barusan si AA ini bilang tuh, berarti teman-teman kalau misalkan ingin ngecip ya buat pemula, nah boleh dicontoh yang barusan si AA bilang itu. Jadi biar teman-teman itu nggak salah pilih. Jadi misalkan nih buat pemula tiba-tiba beli yang venom, jadi ntar wah bahaya tuh teman-teman. Jadi kalau misalkan buat kepenoman mah lebih baik udah memiliki pengalaman yang lebih jauh ya. Nah, baru bisa mungkin ilmunya diperdalam, terus perlengkapan safety tool semuanya harus sudah siap. Jangan sampai melihara hewan beban ke owner, nyiksa juga ke hewan itu, apalagi buat sok-sokan gengsi ya. Saya
Jangan dulu. Jangan. Nggak logis. Di sini kan awalnya itu filosofinya kita KHC, komunitas pencinta hewan. Sebetulnya tidak memelihara pun atau ngekip hewan di rumah nggak terlalu Nggak terlalu penting lah. nggak terlalu penting, asal aplikasi kita langsung. Kalau ada kucing di jalan ya kita kasih makan atau ya kita intinya peduli sih. Terus tujuannya juga mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya menjaga kelestarian Hewan-hewan yang di sini. hewan-hewan, bukan hanya hewannya, tentu juga Habitatnya. habitat, mungkin lingkungan. Misi besar kita sih membuat banyak orang sadar gitu bahwa pentingnya ekosistem gitu. Mulai kan yang langka-langka tuh banyak diburu, diperjualbelikan secara ilegal, itu sih ya maksudnya kita nggak ngelarang, cuman yang mengingatkan. Susah soalnya mungkin kesadaran diri sendiri ya itu sih. Nah, itu teman-teman. Jadi AA ini tuh, jadi komunitas KHC ini tuh, jadi kita tuh lebih yang satu kita lebih melestarikan ya. Jadi nggak mempunahkan teman-teman, karena kalau misalkan ya di dunia ini misalkan atau enggak di daerah kita lah satu punah mungkin yang merugikan yang lainnya kayak sekarang kayak misalkan kayak ekosistem yang tadi dimakan tikus yang kayak gitu ya. Misalkan ular nggak ada, tikus makin banyak teman-teman, dan padi pun habis kalau misalkan itu. Jadi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekarang kita nanya ke yang satu lagi. Mungkin kalau misalkan AA nih ya, di komunitas ini tuh udah berapa lama? Apakah sama kayak dua yang ini? Ya kurang lebih hampir mungkin sama ya, dari merintis juga, awalnya dari forum jual beli hewan juga, dari Facebook, dan mulai ada ketertarikan. Soalnya saya dulu banget sih, tahun 2011 punya ketertarikan hewan itu gara-gara tetangga itu ya, baru dulu itu masih booming kaskus ya kalau nggak salah. Pertama nyuruh mandiin ular, kesini makin penasaran dan nagih terus baru kesampaian masuk komunitas dan merintis itu ya 2 tahun yang lalu, kurang lebih 2018 ya kalau nggak salah. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih bertahan, dan alhamdulillah dapat amanah dari ketua. Saya menjadi tertib, masuk dalam susunan kepengurusan. Awalnya sih dulu saya sebagai humas, cuman saya dipindahkan mungkin ke bagian tatib sekarang, dan sekarang alhamdulillah jabatan saya masih tatib. Kalau untuk pengalaman mengurus hewan ya dari dulu itu saya pertama kali kena reptil itu di ular sanca bodo ya, molurus. Terus ke panana, kada lidah biru, tapi bukan punya saya, punya tetangga ya, tetangga dekat rumah. Sering simurin, sering yang ngerawat lah, soalnya yang punyanya kan sibuk juga gitu kan. Dari situ kesini ya 2018 itu baru kecapai. Saya masuk komunitas, tapi untuk sukanya memang dari dulu banget sih, dari SD ya. Gitu sih. Sebelum masuk tuh udah suka bener-bener dulu ya. Gitu. Cuman kan waktu dulu masih nggak ngerti apa itu komunitas, segala macam ya, namanya masih bocah mungkin. Apalagi masih SD ya. Oke. Pengalaman ngurus reptil mah paling melurus, panana, ada lidah biru, kemudian Piton reticulatus, terus yang terakhir itu perburungan ya, dari mulai burung kicau sampai berbagai burung lah. Karena saya nggak bisa satu, maksudnya nyari ilmu juga, nggak terpaku di satu hewan, masih banyak ya keingintahuan yang lain, makanya nggak ada yang tetap
kesukaan hewan apanya semua suka sih, cuman itu kan masuknya selera. Iya, Mungkin senangnya apa, menyesuaikan dengan hobi, dan yang terpenting gak nyiksa Iya maksudnya. itu. Kita misi besar KHC sih ya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem alam lah, Iya. supaya mata rantai tetap terjaga. Jadi saling menguntungkannya ya sama saja. Iya. Nggak saling apa namanya tuh Sebelah. nah itu. Jadi kita pun ke kitanya menguntungkan, hewannya pun menguntungkannya ya gitu. Ya. Jadi kayak misalkannya tadi yang saya bilang itu yang padi itu teman-teman. Jadi itulah pokoknya. Nah kita kalau misalkan ya di sini tuh kenal sama air itu pas masuk ke Aceh apa pas sebelum ya? Kalau dari Acong saya kenal sebelum masuk ke Aceh, soalnya gabung ke Aceh bareng gitu. Bareng gitu ya. Ya, karena kan dia dulu itu awal-awal itu pengen miara hewan lah. Ke Mamalia dulu ya, kalau salah itu. Ya, di Mamalia. Mamalia. Soalnya kan dia nanya-nanya ke saya sedikitnya punya basic nyari hewan yang maksudnya yang bagus itu kayak gimana gitu. Iya. Soalnya kan dulu ada pengalaman pernah ngurus hewan juga di Mamalia. Saya pernah sugar glider, pernah juga kalau di predator burung mungkin di ban owl dulu banget pernah. Ya sedikitnya dia nanya-nanya basic ke saya, dan dia nemu komunitas hewan ini di forum FJB, dan akhirnya bareng-bareng lah kita di sini. Bareng-bareng maksudnya ya. Nah mungkin mau ada kayak tadi saya ini ada mau masukan itu ke teman-teman semua. Oh, mau nambahin ya. Sebenarnya gini, di KHC itu kan terbagi beberapa jenis ya. Ada yang mamalia, ada yang reptil juga. Reptil juga itu terbagi beberapa jenis gitu. Ada yang venomous. Mungkin kalau sebenarnya kita tidak menganjurkan untuk nge-keep yang kayak gitu. Soalnya banyak orang-orang yang udah mati konyol ya di Iya, sini yang udah Ya, itu. Gara-gara ya yang udah ego dan ya, itu egois lah, pengen soal-soal. pengen terkenal, apalagi pengen tentang free handle yang kayak gitu. Orang yang belum tahu tapi udah salah megang mungkin ya emang suka ada yang bertanya gitu kan ke kita juga, tapi salah sih Ya, caranya. bukan salah megang, disengaja pegang. Disengaja dan biasanya tujuannya juga buat gaya-gaya kan, ingin padahal itu satwa. salah 62 banget ya gitu kan. kayak gitu kan pas 62. Ya itulah masa tahun 2. Iya, ya kan. Karena Mulai. lanjut, Sok. silakan lanjut dulu aja. Nah mungkin ya teman-teman yang ingin pemula boleh direkomendasiin apa aja gitu yang tadi maksudnya yang udah tadi bilang ke teman-teman semua tuh, nah itu untuk pemula tuh hewannya itu itulah pokoknya ya. Ya, untuk dari segi reptil ya tadi kan udah saya jelaskan. Mas ada tambahan satu lagi nih. Boleh. Satu lagi itu panana yang kadal lidah biru itu loh. Kenapa panana? Meskipun dia dari Papua atau ya dari daerah timur kita, dari daerah timur Indonesia, perawatannya mudah sebenarnya. Cuman kekurangan tuh sexing atau pengidentifikasian kelamin si kadal itu sendiri. Sampai saat ini belum ada yang bisa menentukan pasti mana jantan mana betina. Itu Emang aja agak sih. sulit sih dari panana. Bahkan kalau misalkan viewersnya ada yang punya panana mungkin katanya kan bisa mengidentifikasi dari Ya. kepala ya. Katanya lebih panjang ke jantan. Ya. Sebenarnya itu belum mutlak Ya, pure asli. tidak akurat. Sampai sekarang info yang saya temui, panana bisa di popping atau itu mungkin di selanjutnya aja karena itu akan ribet. Cari tahu aja langsung di Google lah gimana Popping. teknik popping gitu kan. Popping panana katanya 70% lebih akurat daripada sexing lewat visual. Terus kelebihannya panana satu lagi makannya nggak ribet. Makannya tuh mulai dari serangga, dari jangkrik, ulat Hongkong, terus cat food, dog food dia juga mau. Terus karena panana ini omnivora,
otomatis dia juga makan buah-buahan. Iya. Buah-buahan tuh dia suka makan pepaya, apel, pir, pisang, dan lain-lain. Kayak gitu. Lebih gampang sih rata-rata, meskipun dia dari Papua. Bisa disebut hewan pemula nggak sih? Bisa. Ya, kayaknya. Bisa. Untuk berkaki gitu. Ya, Cuman bisa. saran dari Ujio barusan itu untuk ke depan, untuk apa ya, yang berminat breeder mungkin kita kasih tahu dulu basic-basicnya mungkin Ya, ke situ untuk ya, yang- untuk jangka panjang atau untuk perkembangbiakan panana tersebut. Kayak gitu. Mungkin kalau untuk yang mau tanya-tanya nih, misalkan soal reptil, ini ada apa, mungkin bisa tulis aja di kolom komentar. Nah, Ya. gitu. Ataupun yang nantilah pasti ada link IG-nya ini ataupun link IG-nya HC teman-teman. Jadi boleh di DM lah ataupun Atau yang punya ketertarikan lebih ya bisa gabung juga Nah. ke kita welcome sih. Nggak punya hewan juga asal Nggak jadi masalah. ya nggak jadi masalah, Asal mau asal belajar, asal suka, Ya. asal mau memperdalam lah. ya mungkin intinya keseriusan teman-teman juga boleh masuk ke new member, nanti kita arahin lah supaya lebih nambah pengetahuan tentang hewan, dan di sisi lain kita ada misi sosial juga. Bukan sosial apa ya maksudnya, Lebih ke sebenarnya tujuan kita tuh edukasi sih, ya Ya. masuk ke sosial juga. Memperkenalkan ya. Ya, ya mungkin mengedukasi, Ya. terus ya melestarikan juga, Hmm, merawat, ya dan lain sebagainya. Nah, berarti udah sebenarnya ini pengen masuk ke KC ini tuh nggak hanya orang Cimahi aja ya yang Ya. radio bisa kan. Nah, tadi atau di Ya. video sebelumnya saya nanya ke Kang Acong, katanya ya boleh ya. Nah, gitu Kita sih teman. welcome sih. Nah, kalau yang mau nanya-nanya mungkin bisa masuk dulu grup kita, nanti kita jelasin apa aja peraturan yang boleh dan tidak boleh di komunitas kami. Atau Nah, itu mungkin kalau tempatnya jauh di fanspage Facebook, Instagram juga gitu, kayak gitu lagi. Kita kita Aduh enak. ya Oke. lanjut oh lanjut aja. Kalau misalkan yang domisilinya jauh, mungkin nggak bisa kesini, tapi kan kita di Instagram sama di official KC juga. Salah lagi kan? Udah Iya, ngomongnya. mungkin gini Nomornya udah di tempat gitu. Iya. yang mau gabung seorang Indonesia yang dari Arab, Mesir, silakan, kita welcome aja maksudnya gitu kan. Sekarang kan apalagi lagi new normal gitu kan. Nah, Nah, kita bisa gathering via aplikasi gitu. Iya. Banyak sih aplikasi buat kita ketemu, gak langsung tatap muka juga kan kita. Iya. Maksudnya apa ya, bukan tatap muka, Ya, gak ketemu langsung Langsung juga. ya. Nah, insya Allah program ke depan buat yang di Eropa, mungkin di Itali, di Arab, itu. di Mesir juga silahkan, kita welcome. Mungkin lewat video call ya. Ya, Karena kan video call. lewat chat. juga bisa gitu. Jadi nggak hanya langsung apalagi ya sekarang kayak yang virus ini ya. Ya. Kita nggak bisa bertemu langsung mungkin tinggal kita mengondisikan aja, mau ikut ya enggak juga nggak apa-apa sih. Ya. nggak maksa ya Ya. gitu. Mungkin ada lagi Acong, Tin, cukup mungkin. Ada lagi mungkin Ya, yang disampaikan. ya itu aja sih. Ya intinya ya kita harus tetap sih, maksudnya gimana ya, melestarikan juga harus. Tapi yang namanya awam kan, ular masuk ke dalam rumah langsung dibunuh gitu kan, ya sebisa mungkin sih janganlah gitu. Jangan. Ya Tujuan kami membuat komunitas ini kan ya buat ya seperti itu ya, Iya. melestarikan dan melestarikan. mengedukasi juga kalau nggak semua ular tuh berbahaya. Misalkan yang kalau dari sering-sering yang KHC tangani nih, ya sering datang tuh laporan tuh ular warnanya hitam, takutnya kan kobra atau Iya. apapun. Pas kita cek kata bukan, ular kopi, Membahayakan juga kan masuknya ya ke masyarakat, apalagi kan meresahkan. ke petani-petani juga, maksudnya ada itu masuknya hama, tapi kan bukan untuk dibunuh. Iya, Kan. gitu. Ada cara lain lah selain dibunuh. Bentar, bukan hama. Saya ralat ya, Ya, bukan gimana? hama. Justru pelestari.
Kan tadi udah dijelasin rantai makanan, terus ekosistem juga sudah dijelasin lah, tahu bagaimana. Misalkan contoh ular kopi, ular jali yang sering habitatnya tuh di sawah, di pertanian, perkebunan. Ya. Itu tuh sebenarnya tuh kan makannya tuh jangkrik, burung emprit, burung piit, atau belalang, ada juga ular yang makan belalang. Itu bisa menjadi sebuah cara solusi untuk bagi petani untuk mengurangi hama bagi petani itu sendiri. Tikus hama, burung hama, belalang hama. Ya, Ya, maksudnya kan berarti yang diedukasi itu kan petaninya atau masyarakat. Kita kan nggak mungkin mengedukasi tikus, kucing kan nggak punya otak, maksud saya ya itulah. Ya itulah pokoknya. Saya luruskan kayak gitu. Nah mungkin atau mau disampaikan gitu cara agar hewan kalau misalkan masuk rumah nggak dibunuh nih, mungkin caranya gimana udah disampaikan ke teman-teman semua. Udah datang dulu. Sebenarnya gini, kalau saya pribadi sih kan lebih ke kadal mungkin ya. Kadal juga mungkin ya nggak terlalu banyak lah kayak ular yang masuk ke dalam pemukiman. Kalau untuk solusi pertama sih kalian mungkin tinggal tahu Atau enggak misalkan kalau kadang-kadang tuh misalkan yang sering datang tuh bunglon ya, kadang-kadang pohon warna hijau atau warna coklat, atau mungkin biawak masuk ke rumah. Sebenarnya yang untuk dari segi bunglon dan kadang-kadang itu nggak berbahaya, nggak menggigit menggigit kalau terancam. Dia masuk ke rumah tuh karena jarak rumah kita dan antara tempat dia tinggal itu berdekatan. Jadi harus dimaklum, harus berdamai dengan semua itu. Cara penanganannya, misalkan masuk, cara gampangnya ambil aja, misalkan ada kain bekas atau lap, tutup, ambil, lemparin lah. Misalkan kalau dia nempel, lemparin terus langsung ambil. Kenapa? Pertama buat mengurangi gigitan, kedua biar dia tidak terlalu stres, ketiga biar kita nggak luka-luka karena cakarannya. Itu. Terus kalau di bawah sama juga, pakai lap, tutupin, langsung ambil langsung sebutnya tuh rescue lah, atau kita amankan, simpan misalkan di toples atau tempat yang cukup memadai lah. Baru misalkan kalau ada waktu kita kembalikan lagi ke alamnya, ke pohon atau ke hutan, perkebunan, pertanian. Terus kalau misalkan ular yang datang nih ke rumah, cara gampangnya juga hampir sama juga, pakai lap atau kain yang cukup tebal lah, tutupin, kita langsung ambil. Usahain kita harus raba-raba dulu ngambilnya tuh di kepalanya, tepat di kepala. Ngambilnya tuh misalkan gini, ini kepala ular, kita tutupin, cari kepalanya. Nah, di sini di lehernya ini, tepat di rahang si ular ini kita ambil langsung. Oke, langsung amankan, simpan di toples, rilis lagi. Ya sebisa mungkin. Ya. Kalau menurut saya tidak menyakiti hewannya. Ya. Sebenarnya kembali gini ya, yang namanya orang kan maksudnya ada yang fobia banget sih sama ular, ada yang benar-benar takut gitu. Tapi kembali ke kitanya sendiri sih, kalau kita nggak mau kedatangan ular, ya mungkin rumah kita diberesin, jangan ada tempat-tempat yang lembab lah, atau kalau di Sundanya itu barangkal mungkin. Barangkal. Indonesia itu apa sih? Kayak mungkin gudang mungkin Ya, barang-barang yang nggak berguna lah. Ya, kayak gitu sebenarnya agak-agak diberesin. Soalnya ular emang suka gitu ke tempat-tempat kayak gitu. Ya, makanya lah manusia ya gimana ya? Gitu kan. Manusia yang namanya ya nggak salah juga sih sebenarnya, kita juga tidak memaksakan manusia harus gini enggak juga gitu. Cuman kan perspektif atau sudut pandang kami sebagai anggota dari komunitas hewan Cimahi ya
kayak gitu. Sebisa mungkin Jangan inilah. jangan ngelukain atau membunuh mungkin ya. Kalau Ya. nggak mau kedatangan ya harus bersih gitu. Iya itu. Karena dia datang tuh karena ulah kita juga ya. Ya. Nah, jadi nggak mungkin dia tiba-tiba datang Ya. itu sih kalau ditutup. Ya, aneh. Kembali ke Ya. diri masing-masing Ya, sih. itu. Mungkin kalau fobia atau takut buat viewers teman-teman nih yang di YouTube bisa, kalau domisilinya daerah Cimahi. Cimahi atau sekitar Cimahi lah, Siapa yang aja sih. ya yang takut nge-rescue sendirian bisa kontak kami. Soalnya nomor udah tertera juga sih di Instagram, Facebook ada juga. Ya, Tinggal aja. tinggal kontak aja langsung, insya Allah kami datang lah buat ngebantuin itu ya sebisa mungkin. Balik lagi awal omongan saya, nggak menyakiti, nggak membunuh. Nah, jadi Buat orang-orang yang fobia atau takut lah. Ya, intinya kita mengamankan. ini sebelum ingin nge-DM follow dulu di IG-nya. Harus dong. Nah, jadi ntar ada apa-apa tinggal DM aja, ntar kirimin alamatnya di mana, ntar ini meluncur ya gitu ya. Insya Allah. Insya Allah sebisa mungkin lah kita juga. Itu. Ya mungkin ada lagi ya. Cukup sih. Cukup ya. Cukup sih. Nah, mungkin untuk obrolan bincang-bincang kali ini cukup sekian ya teman-teman. Jangan lupa Santuy. ya bincang santuy. Dan jangan lupa follow IG-nya KC ini dan mungkin IG-nya ini terus Dong mungkin ya ini promosi kedua kali ya. Nah, mungkin di follow lagi buat yang belum follow nih teman-teman semua. Mungkin simpelnya bisa ditaruh ya di Deskripsi. Di deskripsi Ntar ya. di bawah ada linknya, jadi nggak usah kalau misalkan ribet nih ya nyari nama yang tadi saya bilang, tinggal klik aja nanti udah ada linknya. Oke. Teman-teman semua. Oke, mungkin akhir kata dari Dudung Channel 30. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.